usul atau saran dan pernyataan baik lisan maupun tulisan atas persetujuan pimpinan sidang. Kedua, memilih dan pilih oleh peserta musyawarah ambalan. Tiga, mempergunakan satu hak suara dengan sebaik-baiknya. Penasihat dan peninjau tidak mempunyai hak suara kecuali pembina apabila dimintai pendapatnya. Pasal 14, kewajiban hadir di ruangan sidang tepat waktu dan menghadiri seluruh rangkaian acara musyawarah ambalan. Kedua, mengisi dan menandatangani daftar hadir. Ketiga, menjadi anggota salah satu komisi musyawarah ambalan. Empat, peserta, penasihat dan peninjau diwajibkan menjaga ketertiban dan kelancaran sidang. Kelima, peserta, penasihat dan peninjau diwajibkan mematuhi tata tertib musyawarah ambalan. Bab 7, quorum. Di pasal 15, satu musyawarah ambalan dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota yang harus hadir. 2. Bila poin 1 tidak tercapai, maka sidang ditunda 2 kali 3 menit dan selanjutnya dianggap sah. Ketiga, sidang-sidang musyawarah ambalan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah peserta yang hadir. Keempat, bila poin 3 tidak tercapai, maka sidang ditunda 2 kali 3 menit dan selanjutnya dianggap sah. Ya. Bab 8, penyelenggara. Bab 8, penyelenggara. Pasal 16, satu musyawarah ambalan diselenggarakan oleh Dewan Penegak 16.081-16.082, Ambalan Laksamana RM Marta Dinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2022-2023. Kedua, penanggung jawab musyawarah ambalan adalah pimpinan Dewan Penegak 16.081-16.082, Ambalan Laksamana RM Marta Dinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2022-2023. Ketiga, penanggung jawab musyawarah ambalan bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran, dan terciptanya suatu kekeluargaan untuk menyukseskan musyawarah ambalan. Keempat, penanggung jawab musyawarah ambalan membentuk panitia penyelenggara yang terdiri dari sanggar kerja musyawarah ambalan dan tim penyusun materi musyawarah ambalan. Kelima, sanggar kerja bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan musyawarah ambalan. Keenam, tim penyusun bertanggung jawab terhadap penyiapan draft materi persidangan dan menyusun kembali hasil-hasil ketetapan musyawarah ambalan. Bab 9, persidangan. Pasal 17, 1. Sidang-sidang musyawarah ambalan terdiri dari sidang pendahuluan, sidang pleno, sidang komisi, dan sidang tim formatur. Kedua, sidang komisi terdiri dari Komisi A membahas pedoman organisasi dan administrasi ambalan, Komisi B membahas rencana program, Komisi C membahas tata adat ambalan dan tata tertib pemilihan Dewan Penegak. Pasal 18, sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan adalah sidang pleno yang dilaksanakan sebelum pimpinan sidang atau presidium musyawarah ambalan terbentuk. Kedua, sidang pendahuluan dipimpin oleh Ketua Dewan Penegak masa bakti 2022-2023 dan dibantu oleh 2 orang anggotanya. Ketiga, sidang pendahuluan berkewajiban membahas dan mengesahkan quorum agenda acara dan tertib persidangan dan presidium. Pasal 19, sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta musyawarah ambalan. Kedua, sidang pleno dipimpin oleh presidium yang dipilih dan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat oleh peserta musyawarah ambalan dengan susunan sebagai berikut. 1. Orang dari Dewan Penegak masa bakti 2022-2023, 2 orang dari penegak Bantara. Presidium sidang bertanggung jawab memimpin seluruh persidangan dan acara musyawarah ambalan. Pasal 20, sidang komisi. Sidang komisi adalah sidang yang diikuti oleh peserta komisi yang bersangkutan yang telah disahkan oleh presidium sidang. Sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua dengan seorang sekretaris komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi. Sidang komisi wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami, maka ketua komisi wajib berkoordinasi dengan penasihat dan atau peninjau. Pasal 21, tim formatur. Tim formatur berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang purna Dewan Penegak Ambalan Laksamana RM Marta Dinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2021-2022 dan 1 orang ketua Dewan Penegak masa bakti 2022-2023. Kedua, tim formatur bertanggung jawab kepada musyawarah ambalan. Ketiga, tim formatur bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang
Tim formatur 1 yaitu proses pemilihan Ketua Dewan Penegak Ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2023-2024. Sidang ini dipimpin oleh tim formatur dari 3 orang Purna Dewan Penegak Ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2021-2022. Tim formatur bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang tim formatur 2 yaitu pembentukan pengurus Dewan Penegak dan Dewan Kehormatan Ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati masa bakti 2023-2024. Sidang ini dilaksanakan oleh seluruh tim formatur. Kelima, pemilihan ketua dan anggota Dewan Penegak diatur tersendiri dalam tata tertib khusus yang merupakan satu kesatuan. Keenam, waktu penyusunan kepengurusan diatur oleh tim formatur. 7. Penasihat tim formatur adalah pembina dan pembantu pembina Gurut Majalengka 16.081 16.082. Bab 10. Pengambilan keputusan. Pasal 22. 1. Setiap keputusan musyawarah ambalan dilakukan musyawarah untuk mufakat. Kedua, apabila pasal 22 ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bab 11. Ketetapan musyawarah ambalan. Pasal 23. Segala bentuk ketetapan akhir musyawarah ambalan harus dituangkan ke dalam surat keputusan musyawarah ambalan yang dibacakan oleh pimpinan sidang. Bab 12. Penutup. Pasal 24. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan persetujuan sidang. Pasal 25. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai musyawarah terakhir. Ditetapkan di kampus SMK Negeri 1 Limunting tanggal 25 Februari 2023. Pimpinan sidang pendahuluan Ketua Zaki Azhar Zaidan, Sekretaris Randy Ramadan. Keputusan Mubal nomor 003-Mubal/KPTS/5/2023 tentang pengesahan tata tertib sidang musyawarah ambalan tahun 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati pada hari Sabtu 25 Februari 2023 setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan tata tertib musyawarah ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati. Kedua, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di kampus SMK Negeri 1 Limunting tanggal Sabtu 25 Februari 2023. Pimpinan sidang pendahuluan Ketua Zaki Azhar Zaidan, Sekretaris Randy Ramadan. Keputusan Mubal nomor 04-Mubal/KPTS 5 tahun 2023 tentang pengesahan Presidium Sidang Musyawarah Ambalan tahun 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Ambalan Laksamana R.E. Martadinata dan Laksamana Malahayati pada hari Sabtu 25 Februari 2023 setelah menimbang atau gimana terserah pimpinan. Saya memutuskan saja yang pertama Zaki Azhar Zaidan sendiri, kedua Nur Khaliza Dwi Indriani, ketiga Angkali. Ya, ditanya. Silakan untuk peserta, barangkali ada yang mau mencalonkan diri sebagai presidium sidang. Karena untuk presidium sidang itu ada tiga yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama tadi mencalonkan diri sebagai presidium, yaitu saudara Pak Zaki, kemudian yang kedua Kak Nur Haliza, kemudian yang ketiga mau gimana tuh? Dari peserta. Boleh, silakan. Satu orang dari peserta mau siapa? Silakan, ada yang mau mencalonkan sebagai presidium sidang. Seperti yang sudah disebutkan tadi, presidium sidang itu yang sudah dibacakan ya. Silakan, ada yang mau mencalonkan sebagai presidium sidang.
atau pimpinan sidang, silakan. Barangkali sok Yola atau siapa? Yola Pak. Yola. Boleh? Mau sok. Nah, makanya jangan ngebut-ngebut gitu ya. Harusnya gini yo, yang namanya sidang pleno atau pedang lainnya, ketika ada yang membacakan format, jadi alangkah baiknya ditanya terlebih dahulu. Contoh, misalkan pasal 1 aja ya. Contohnya di pasal 1. Nah, pasal 1 silakan kalian